Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Niputu Premasanti dari Sistem Informasi 4404 dengan NIM 12022042229. Nah, di kesempatan kali ini saya akan memberitahu apa sih itu ERP. Nah, ERP atau yang biasa dikenal dengan Enterprise Resource Planning merupakan seperangkat software yang berfungsi untuk mengelola dan mengintegrasikan berbagai aktivitas operasional dalam sebuah bisnis. ERP dulu lebih banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan berskala besar, namun sekarang telah populer di kalangan UKM juga loh. Nah, apa saja sih modul-modul yang ada di dalam SAP dan apa saja fungsinya? Nah, bagi kalian yang belum tahu SAP itu apa, SAP merupakan software yang berbasis ERP gitu. Nah, modul-modul yang terkandung di dalam SAP itu ada 10. Yang pertama, itu ada production planning. Fungsi dari PP ini atau Production Planning adalah untuk menjalankan proses perencanaan dan kontrol terhadap aktivitas manufaktur yang terjadi di dalam perusahaan. Yang kedua, itu ada Sales and Distribution atau biasa dikenal dengan sebutan SD, di mana fungsi dari SD ini adalah mencatat pesanan penjualan dan pengiriman yang terjadwal. Informasi tentang pelanggan, contohnya harga, alamat, petunjuk pengiriman, dan detail-detail lainnya yang dapat dipertahankan dan diakses dari modul ini. Yang ketiga, itu ada Material Management atau biasa kita panggil MM. Nah, fungsi dari MM tersebut adalah untuk mengelola akuisisi bahan baku mentah dari pemasok dan penanganan selanjutnya menginventaris bahan. Nah, dari penyimpanan barang hingga pekerjaan yang sedang berlangsung untuk pengiriman barang ke pelanggan. Yang keempat, ada quality management atau biasa disebut dengan QM. Fungsi dari QM ini adalah merencanakan dan merekam aktivitas pengendalian kualitas produk seperti inspeksi produk dan sertifikasi material. Yang kelima, itu ada plant maintenance atau biasa kita sebut PM. Nah, fungsi dari PM ini adalah sebagai pemelihara dan perencanaan mesin pabrik untuk meminimalkan kerusakan peralatan. Seperti itu. Yang keenam ada aset manajemen atau biasa kita sebut dengan AM. Itu berfungsi untuk membantu perusahaan mengelola pembelian aset tetap, misalnya pabrik dan mesin, dan depresiasi terkait. Nah, selanjutnya yang ketujuh ada project system atau biasa kita sebut dengan PS. PS ini berfungsi sebagai fasilitator perencanaan kontrol atas penelitian dan pengembangan yang baru. Contohnya misalnya kayak konstruksi dan proyek pemasarannya. Yang kedelapan, itu ada financial accounting atau biasa disebut FI. Nah, FI ini berfungsi untuk mencatat transaksi dalam akun buku besar. Nah, modul ini menghasilkan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan eksternal. Yang ke-9 ada controlling atau CO yang berfungsi sebagai pengendali aktivitas keuangan perusahaan, memonitor, dan merencanakan pembayaran. Nah, pengendalian biaya dan profit ini berdasarkan semua aktivitas perusahaan. Nah, jadi controllernya itu ada di controlling ini. Yang nomor 10, ini yang terakhir, merupakan human resource atau biasa kita panggil HR. Nah, HR ini berfungsi untuk memfasilitasi perekrutan dan pelatihan karyawan. Nah, modul ini juga mencakup penggajian dan tunjangan kepada pegawai. Nah, itu dia ada 10 modul dari SAP. Nah, dalam modul tersebut terdapat sub-sub modul yang ada di dalam SAP. Nah, apa saja sih itu? Nah, yang pertama ada product planning, di mana sub-sub modul dari product planning ini adalah assembly processing, basic data, bills of material, and routing. Dan yang kedua, ada sales and distribution, di mana sub-sub modul tersebut ada sales, shipping, billing, sales support, transportation of product. Nah, yang ketiga ada material management. Yang pertama, submodulnya ada purchasing, external service, inventory, management, invoice verification,
and electronic data interchange. Nah, yang keempat itu ada quality management, di mana sub-sub modul yang ada di quality management itu ada quality planning, quality certificates, quality inspection, certificate creation, dan yang terakhir test equipment management. Nah, yang kelima itu ada plan maintenance. Nah, di mana sub-sub modul yang kelima ini ada asset viewer, technical object, equipment, functional location, dan configuration control. Yang keenam ada asset management. Yang pertama itu adalah purchase, sale, depreciation, dan tracking. Nah, selanjutnya ada project system, di mana project system ini mempunyai sub-sub modul seperti structures, document, cost, dates, revenue, and earnings, and make to order. Nah, selanjutnya itu ada financial accounting, di mana sub-sub modul tersebut di dalamnya ada cash journal, inventory, tax accounting, general ledger, account receivable, dan account payable. Dan yang selanjutnya, yang ke-9 itu ada controlling, di mana di dalam controlling ini terdapat sub-sub modul overhead cost controlling, activity-based costing, cost center budgeting, process cost, plan postings, and period and closing. Dan yang terakhir, yang ke-10, itu ada human resource. Nah, human resource ini sub-sub modulnya itu seperti employment history, payroll, training, career management, and succession planning. Nah, selanjutnya bagaimana sih keterkaitan integrasi antar modul tersebut? Nah, di sini saya akan menjelaskan ya, teman-teman. Jadi, modul-modul pada SAP ini terintegrasi antara satu dengan yang lainnya. Jika terjadi perubahan pada suatu modul SAP, maka otomatis akan terjadi perubahan pada modul lainnya yang biasa disebut dengan real-timing processing. Nah, yaitu data akan terupdate secara langsung ketika user menginput data ke dalam sistem. Nah, contoh keterkaitan integrasi antar modul tersebut, misalnya seperti modul Sales and Distribution atau SD yang menambahkan data produk. Misalnya, SD ini menambahkan data produk, yang kemudian informasi ini sudah langsung bisa diterima oleh Financial Accounting atau FI. Di mana FI ini akan mencatat laporan keuangan perusahaan tersebut. Dan kemudian, laporan keuangan tersebut akan bisa langsung juga masuk ke controlling atau CO, di mana nantinya CO ini akan memantau keuangan perusahaan serta menghitung profit yang didapat perusahaan tersebut. Nah, sekian video dari saya dan penjelasan tentang ERP. Terima kasih telah menonton. Maaf jika ada salah kata. Saya tutup dengan sampai jumpa. Dadah.